Di bagian sebelumnya, Zhang Yi menyentuh lengan Ling di ruang asing, merasakan ketenangan yang memberinya keberanian. Ia sadar menjadi pahlawan tidak mudah, tapi kini ia harus melakukannya. Dengan jubah malam, ia mengaktifkan kemampuan ruang waktu menyusup menuju kekaisaran Wuluan, sekaligus mengirim dua sinyal. Sinyal pertama diterima Zhu Yu, yang langsung bersemangat karena bisa mulai berburu mangsa. Ia keluar dari selokan gelap setelah menyantap roti isi. Sinyal kedua ditujukan pada cincila raksasa di ruang bawah tanah, yang ternyata ditemani puluhan binatang penggali lain. Sejak awal, di antara ras ini, naga kucing raksasa termasuk individu yang bermutasi, tubuhnya lebih besar, dan kemampuannya juga jauh lebih kuat. Yang paling penting adalah, ketika Zhang Yi memeliharanya sebagai hewan peliharaan, ia tidak pernah pelit memberinya makanan berupa kelabang tanah dan sumber daya lainnya. Benda-benda itu bisa diperbarui, jumlahnya banyak, mengenyangkan, dan mengandung energi yang sangat melimpah. Bagi Zhang Yi, semua itu hanya dianggap camilan kecil, tetapi kekuatan naga kucing raksasa benar-benar nyata. Dengan indeks kemampuan mencapai 9.999 poin. Oleh karena itu, saat ini kekuatannya tidak hanya sangat perkasa, tetapi juga kecerdasannya jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk penggali lainnya. Dengan mudah ia menjadi raja mereka. Ketika menerima pesan dari Zhang Yi, tatapannya seketika mengeras. Ia langsung melempar tongkol jagung di tangannya, lalu melompat ke atas sebuah panggung tinggi. Anak-anak, hentikan semuanya, dengarkan aku. Di bawah, kawanan penggali itu menengadahkan kepala dengan wajah kebingungan, menatapnya. Naga kucing raksasa mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu berteriak lantang. Orang-orang kadal memperbudak kita begitu lama. Setiap hari mereka menyuruh kita kerja rodi, tapi tidak pernah memberi kita makanan enak. Hidup penggali juga adalah hidup. Kita harus memperjuangkan kepentingan kita sendiri, menjadi penggali yang bermartabat. Kawanan penggali di bawah hanya terpana. Puh! Melihat makhluk-makhluk dengan kecerdasan rendah itu, naga kucing raksasa terdiam sejenak, lalu kembali berteriak. Ikut aku! Mulai sekarang makanan kita akan dilipat gandakan setiap hari. Kawanan penggali langsung mengerti maksud kalimat itu. Seketika mereka bersorak dengan penuh semangat. Naga kucing raksasa mengibaskan tangannya dengan gagah. Mulai sekarang, kita akan menghancurkan seluruh jaringan listrik bawah tanah negara Huakshu. Putuskan jalur energi mereka, biar mereka merasakan akibatnya. Penggali mungkin lemah dalam pertempuran, tetapi dalam urusan merusak, mereka adalah ahli. Gigi mereka bahkan bisa menggigit berlian hingga hancur berkeping-keping. Di bawah komando naga kucing raksasa, kawanan penggali itu segera mulai menggali ke segala arah. Selain itu, mereka juga akan menyebarkan perintah naga kucing raksasa kepada kelompok penggali lain di berbagai wilayah. Saat Zhang Yi melewati sistem pengawasan pertahanan, staf keamanan kembali mendeteksi adanya fluktuasi ruang yang abnormal. Kali ini, mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Meskipun sistem bermasalah, tidak mungkin selalu muncul masalah yang sama, apalagi mereka belum menemukan sumber kerusakannya. Ini berarti entah sistem benar-benar mengalami kerusakan besar, atau ada sesuatu yang berhasil menyusup secara diam-diam. Beberapa staf saling berpandangan, detak jantung mereka makin cepat. Manusia kadal A berkata, bagaimana kalau kita laporkan saja ke atas tentang anomali ini? Kalau sampai terjadi masalah, bagaimana nanti? Manusia kadal B langsung menepuk lengannya dan menegurnya. Kau bodoh ya, waktu itu kita tidak melaporkan. Kalau sekarang tiba-tiba dilaporkan dan mereka menyelidikinya, kita pasti akan kena hukuman. Manusia kadal A ragu-ragu. Tapi, bagaimana kalau benar-benar terjadi masalah besar? Manusia kadal B mencibir. Masalah besar apa yang bisa terjadi? Sekalipun benar-benar ada masalah besar, biar orang atas yang menanggungnya. Selama tanggung jawab tidak jatuh ke kepala kita, kenapa kau harus repot-repot peduli? Melihat rekannya masih ragu, ia menambahkan dengan dingin. Pikirkan baik-baik, kita masih punya istri dan anak. Kalau kita dihukum, bagaimana nasib keluarga kita? Manusia kadal A terdiam sejenak, lalu akhirnya menghela napas.
Ia menyembunyikan laporan anomali sistem barusan, tidak melaporkannya ke atasan. Dengan demikian, Zhang Yi berhasil menyusup ke Kekaisaran Wuluan tanpa hambatan. Dalam benaknya, Zhang Yi kembali mengingat ratusan kali ia dan Yang Xinxin mengulang-ulang rencana itu. Setiap detail dalam rencana dipadukan dengan kondisi nyata di lapangan. Lalu Zhang Yi mulai menyelinap masuk ke bawah tanah Kekaisaran Wuluan. Di tangannya, ia memegang senjata mengerikan, Death God of Love, yang telah dimodifikasi secara teknis, kini sebanding dengan senjata kiamat Kekaisaran Wuluan. Menghancurkan seluruh negeri dengan itu jelas mustahil. Jika dikubur terlalu dalam, energi akan terserap bumi sehingga dampaknya terbatas. Namun jika terlalu dangkal, risikonya mudah terdeteksi, sebab bawah tanah Kekaisaran Wuluan juga dipenuhi jaringan pertahanan. Berdasarkan informasi dari seorang jenderal perak, kedalaman 500 meter adalah lokasi terbaik untuk menanam Death God of Love. Zhang Yi lebih dulu menuju kota timur, dengan target utama berupa barak militer, lalu pabrik energi dan pabrik bahan kimia. Proses penanamannya berjalan sangat lancar, seluruh penyusupannya tidak pernah terdeteksi. Padahal, bila Zhang Yi tahu bahwa sebenarnya pihak keamanan sudah beberapa kali menyadari ada kejanggalan, namun selalu ditutupi karena pertimbangan pribadi. Entah bagaimana perasaan Zhang Yi. Dengan cara itu, ia menanam Death God of Love di berbagai distrik kota, menargetkan semua area vital. Sebanyak 80% Death God of Love telah tersebar di seluruh negara Huaxu. Begitu meledak, pemandangan yang dihasilkan akan begitu mengerikan hingga sulit dibayangkan. Untuk kawasan pemukiman, tidak ada gunanya membuang Death God of Love. Karena efek dari ledakan berupa gempa, gelombang kejut, radiasi dan suhu tinggi sudah cukup untuk menewaskan banyak orang. Ketika para rakyat kadal masuk dalam kekacauan, itu justru akan menambah beban besar bagi Kekaisaran Wuluan. Di keempat sisi kota, timur, barat, selatan, utara, Zhang Yi telah menempatkan Death God of Love di titik-titik strategis. Target terakhirnya adalah wilayah pusat, istana kerajaan. Di sanalah istana kekaisaran dan para bangsawan tinggal dengan pertahanan paling ketat. Dengan hati-hati, Zhang Yi menyelinap ke sana. Di bawah tanah yang gelap, ia mengangkat tangannya, membuka gerbang dimensi. Lalu lebih dari 200 hulu ledak Death God of Love raksasa muncul di bawah tanah. Zhang Yi menjaga jarak cukup jauh dari mereka. Meski armor Dewa Iblis mampu menahan radiasi, ia tetap merasa was-was. Kalau benda itu meledak di dekatnya, sekalipun Gatekeeper of the Underworld tidak mati, ia pasti kehilangan setengah nyawa. Namun ketika Zhang Yi hendak menurunkan Death God of Love yang sudah dipasangi alat peledak, tiba-tiba mata kirinya muncul pusaran putih, sebuah pertanda bahaya. Dalam kegelapan, ia melihat sebuah tinju raksasa menghancurkan tanah dan menghantam ke arahnya dengan keras. Tekanan mematikan ini, Gatekeeper of the Underworld. Zhang Yi segera menyadari siapa yang datang. Ia tidak sempat menanam Death God of Love. Dari atas, terdengar getaran dahsyat, lalu tanah terbelah begitu saja. Zhang Yi mendongak dan melihat sosok tinggi besar berzirah hitam, pekat melesat turun menghampirinya. Zhang Yi dan Zheng Lou saling bertatap mata. Dari balik topeng zirah itu, ia bisa merasakan sepasang mata memerah penuh amarah. Musuh lama bertemu kembali, kebencian membara. Zheng Lou melihat Zhang Yi berani menyusup ke markas besar Kekaisaran Wuluan. Rasa marah bercampur, takut membuatnya ingin segera membunuh Zhang Yi di tempat. Dasar serangga busuk. Kau berani datang ke ibu kota untuk membuat masalah. Aku akan membunuhmu. Penjaga gerbang neraka muncul dalam sekejap. Tubuh Zhang Yi sedikit mundur ke belakang. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya sudah berada di atas langit. Aku sudah memprediksi langkahmu. Kau tidak bisa menangkapku, kata Zhang Yi sambil tersenyum. Namun di dalam hatinya ia juga diam-diam bergumam. Memang berbeda jika berada di ibu kota kekaisaran. Tingkat keamanannya jauh lebih tinggi daripada wilayah kota lainnya. Tak kusangka, bahkan di bawah tanah pun gerakanku bisa terdeteksi. Badai mengamuk dari bawah tanah, menyerang ke arah langit. Itu adalah pukulan dari penjaga gerbang neraka yang dilancarkan dari kejauhan, namun mampu memicu angin hitam yang mengerikan, seperti seekor naga raksasa, menghantam Zhang Yi. Tubuh Zhang Yi yang lincah dengan mudah menghindar.
Angin pukulan itu sama sekali tak mampu mengancamnya. Itu hanyalah cara Zheng Lo mengekspresikan amarahnya. Namun, pada saat berikutnya, Zhang Yi melihat tatapan penuh ejekan dari balik topeng Zheng Lo. Makhluk rendahan yang bodoh, kau kira di sini sama seperti di luar, di mana aku tidak bisa mengejarmu? Hari ini, kau pasti mati. Langit seketika dipenuhi cahaya gemilang. Sebuah kubah bola raksasa berwarna biru pucat berkilauan, menutupi seluruh langit dengan rapat. Dengan benda seperti ini, mustahil bisa menghentikanku, ucap Zhang Yi dengan tenang. Namun dengan cepat, sebuah aura pembunuh yang dahsyat langsung melingkupi tubuh Zhang Yi. Kubah raksasa itu bagaikan langit berkilau dengan ribuan bintang raksasa yang memancarkan cahaya, membentuk jaring besar dari pancaran sinar agung yang mengarah padanya. Itu adalah ribuan hingga jutaan cahaya pelangi berwarna biru, pucat hampir putih, yang mengandung energi luar biasa. Jika mengenai Zhang Yi, dampaknya akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Bahkan, Zheng Lo sendiri pun tak ingin terkena serangan itu. Sebab itulah sistem pertahanan terkuat. Kekaisaran Wuluan, fondasi utama yang membuat kekaisaran itu bertahan selama miliaran tahun tanpa kehancuran. Dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, meski ia mampu memprediksi pergerakan 4 detik ke depan, itu bukan berarti ia bisa menghindar darinya. Wilayah tempat ia berada kini seperti penjara raksasa yang mengurung dirinya. Mata Zhang Yi memancarkan keterkejutan. Ini. Apa ini? Namun sesaat kemudian, ekspresi terkejut itu lenyap berganti dengan sebuah senyuman. Sepertinya ini cukup menarik. Di belakangnya, tubuh Ling tiba-tiba muncul. Saat ini tubuh Ling telah diperbesar hingga setara dengan ukuran penjaga gerbang neraka. Bagian tubuhnya, tepat di dada, perlahan terbuka seperti cairan yang merenggang. Zhang Yi mundur selangkah, lalu tubuhnya menyatu dengan tubuh Ling. Tubuh manusia Ling sejatinya tidak memiliki esensi spiritual, hanya sebuah cangkang mirip mesin hidup. Pertarungannya hanya mengandalkan memori dan energi bawaan. Namun, jika ingin memaksimalkan kekuatan Ling, seseorang harus mengendalikannya. Karena itu, Zhang Yi masuk ke dalam tubuhnya seolah mengenakan sebuah pakaian perang. Dengan demikian, ia bukan hanya memiliki zirah pertahanan terkuat di seluruh dunia, tetapi kekuatan bertarungnya pun langsung melonjak hingga setara dengan indeks kekuatan, khusus sebesar 55.000 poin. Menghadapi serangan jaring energi yang rapat dan mengerikan itu, Zhang Yi hanya mengangkat tangannya. Lalu cahaya yang mengancam itu hancur berkeping-keping oleh satu pukulannya. Mata Zheng Lo mengecil tajam menyaksikan pemandangan itu. Ini tidak mungkin. Beberapa bulan lalu, ketika ia melihat Zhang Yi, yang bisa dilakukannya hanyalah melarikan diri tanpa kemampuan untuk melawan. Mengapa sekarang bisa menjadi seperti ini? Ia menatap tubuh manusia Ling di langit, tak tahu benda apa yang sebenarnya dilihatnya. Di atas langit, kubah cahaya itu kian memadat, mengumpulkan kekuatan yang lebih besar, bersiap memberikan serangan mematikan pada Zhang Yi. Namun Zhang Yi tidak sebodoh itu untuk bertarung di wilayah musuh. Saat pintu ruang terbuka, ia melangkah mundur, dan sebelum pergi masih sempat melemparkan senyuman penuh ejekan pada Zheng Lo. Nikmatilah hadiah yang kuberikan pada kalian. Ini adalah balasan atas serangan kalian ke Huaxu dan pembantaian terhadap rakyatku. Begitu Zhang Yi melintasi ruang dan keluar dari tirai besi langit, ia menekan pemicu peledak. Sekejap kemudian, di 4 distrik utama Kekaisaran Wuluan, di banyak kamp militer, pabrik energi, dan pabrik produksi, tanah bergemuruh, bergetar, lalu hancur meledak. Seakan terjadi gempa bumi besar yang mengguncang seluruh kekaisaran dengan ledakan dahsyat yang menyalakan langit malam. Kamp militer hancur lebur. Ribuan pasukan kadal masih tertidur di baraknya, namun seketika menjadi abu tanpa sisa. Lidah api raksasa menjulang ke langit, bagaikan naga hitam merah yang menyelimuti seluruh Kekaisaran Wuluan. Bahkan dari puluhan kilometer jauhnya, nyala api disertai asap hitam pekat itu terlihat jelas, membentuk naga-naga api raksasa di angkasa. Suara ledakan yang memekakkan telinga membuat Zheng Lo tertegun. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka bagaimana tanah kelahiran yang sudah berdiri selama ratusan ribu hingga miliaran tahun itu hancur dengan kejam.
Awan jamur satu demi satu naik ke langit, ledakan itu entah telah membunuh berapa banyak makhluk. Yang hancur adalah area kamp militer, pabrik energi, serta fasilitas produksi, sehingga ledakan beruntun pun terjadi. Ditambah kebocoran bahan baku industri, kehancuran sekunder menyebar ke seluruh kota. Suhu tinggi membakar tubuh para kadal. Suara jeritan kesakitan sempat teredam, namun segera bergema dari segala penjuru. Teriakan putus asa, tubuh kadal yang terbakar api dan meronta, jasad yang hancur di reruntuhan, hingga ratapan pilu dari mereka yang sekarat, semuanya menjadikan pemandangan itu bak neraka dunia, hanya dalam hitungan puluhan detik. Seluruh rakyat Kekaisaran Wuluan tersentak bangun dalam sekejap. Mereka yang mati mungkin lebih beruntung, sebab meski tragis, mereka tidak sempat merasakan penderitaan panjang. Namun mereka yang masih hidup dipaksa menyaksikan mimpi buruk paling mengerikan dalam hidup mereka. Negara dengan puluhan juta jiwa kini tenggelam dalam keputusasaan dan keterpakuan yang tak terbayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam hati mereka penuh tanda tanya. Bukankah selama ini mereka hidup damai, hampir melupakan apa itu perang? Meski setelah kiamat pasukan mereka sempat keluar berperang, itu hanyalah untuk membantai manusia lemah di permukaan bumi. Manusia-manusia yang ukurannya bahkan setara dengan hewan peliharaan mereka, dibunuh tanpa rasa bersalah, sama seperti mencabut rumput liar. Namun mereka tak pernah menduga, mengapa peperangan kini menimpa mereka sendiri? Tanpa tanda peringatan sedikit pun, kota yang damai itu berubah menjadi neraka dan puing-puing. Namun waktu tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk terus terpaku. Sebab setelah ledakan, datang pula dampak radiasi yang melukai tubuh mereka, ditambah kebocoran bahan-bahan industri yang membawa penderitaan lebih dalam. Banyak kadal mulai mimisan, kulit mereka terasa gatal, lalu saat digaruk, sepotong besar daging ikut terkelupas. Ratapan putus asa dan jeritan ketakutan memenuhi seluruh Kekaisaran Wuluan. Pihak keluarga kerajaan dan para pejabat tinggi juga terbangun. Berbagai pesan segera masuk ke telinga Zhenglou. Ada pertanyaan dari kaisar. Ada pula suara laporan penuh ketakutan dari bawahannya mengenai kerugian yang diderita. Paman Zhenglou, kau ada di mana? Cepat periksa apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang menyerang kita? Apa itu ulah pembunuh gila yang sebelumnya? Yang mulia Panglima, barak-barak di keempat kota timur, selatan, barat, dan utara semuanya diledakkan. Korban tentara belum bisa dihitung, tetapi perkiraan awal jumlah kematian tidak kurang dari 300.000 orang. Dan masih ada begitu banyak yang terluka. Mata Zhenglou semakin merah, seakan-akan hendak meneteskan darah. Semua ini terjadi begitu mendadak, mereka sama sekali tidak memiliki persiapan. Andai saja mereka sudah bersiap lebih dulu, mustahil akan ada kerugian sebesar ini. Namun, mengapa sosok di hadapannya ini begitu memahami tata letak Kekaisaran Wuluan, hingga mampu menghancurkan begitu banyak lokasi militer penting mereka dengan begitu tepat? Di dalam hati, Zhenglou enggan mengakui, namun tetap saja harus mengakui bahwa mereka terlalu meremehkan ras manusia ini. Andai mereka sedikit saja lebih waspada dan mengurangi kesombongan, niscaya bencana seperti hari ini tidak akan pernah terjadi. Zhenglou menggenggam erat tinjunya, menatap penuh amarah ke arah Zhang Yi yang berada di langit Kekaisaran Wuluan. Zhang Yi tidak pergi jauh. Ia hanya melayang di atas Kekaisaran Wuluan, menundukkan pandangan pada daratan luas di bawah. Dengan kedua tangan terbuka, ledakan di bawah sana yang merupakan neraka bagi kaum manusia kadal justru menjadi pemandangan terindah bagi dirinya. Indah sekali. Jadi, beginikah rasanya perang dan kehancuran? Betapa menyenangkan. Ia berkata dengan wajah yang dipenuhi rasa mabuk kepuasan, lalu menoleh kepada penjaga gerbang neraka. Jadi ini perasaan kalian, orang-orang Kekaisaran Wuluan, saat menyerang negeri Huaxu dulu. Sepertinya aku bisa sedikit memahami kalian sekarang. Kau lihat, ini juga bentuk penghormatanku kepada kalian, bukan begitu? Kata-kata ejekan Zhang Yi bagaikan tamparan keras yang menghantam wajah Zhenglou, hingga wajahnya serasa bengkak karena dipermalukan. Namun, dalam kata-kata itu memang ada sebagian yang tulus. Di malam yang gelap, di atas tanah luas,
api yang mengepul hitam menjulang ke langit. Seluruh kekaisaran menyalakan lampu, berkilauan di bawah awan gelap. Bukankah ini sebuah lukisan indah dari kiamat? Ucapan Zhang Yi yang penuh sindiran, ditambah dengan gerakan tubuhnya yang berlebihan, membuat Zheng Luo murka tak terbendung. Baik, hari ini aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu melenyapkan seluruh rakyat Huasu. Penderitaan ini akan kubuat kalian bayar kembali, 1000 kali, 10.000 kali lipat. Di telinga Zhang Yi terdengar suara rantai yang berbunyi hualala. Dari tubuh Zheng Luo, rantai-rantai besar menjulur dengan cepat, menyebar seperti merak yang membuka ekornya. Rantai yang padat itu menutupi langit, tak berujung, menyapu ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Rantai pengikat dunia. Di dalam benaknya, Zhang Yi segera mengingat kembali informasi tentang Zheng Luo. Zheng Luo, seorang pengguna kemampuan tipe spesial. Kemampuannya, dengan kekuatan pikiran membentuk rantai. Begitu seseorang terikat oleh rantai itu, akan tercipta ikatan jiwa yang sulit diputuskan, sekaligus merampas energi lawannya dengan cepat. Selain itu, siapapun yang telah menjadi target Zheng Luo, meski melarikan diri sejauh ujung dunia, akan tetap terlacak dan diburu oleh rantai tersebut. Ini adalah kekuatan berbasis aturan. Bahkan, sekalipun bersembunyi di ruang lain pun tak akan bisa lolos. Apa yang hendak dilakukan Zhang Yi sudah tercapai. Saat ini, tidak mungkin ia terus bertarung di tempat ini melawan Zheng Luo. Ia harus mengalihkan perhatian lawannya, agar pasukan bisa menyerang Kekaisaran Wuluan. Hahaha. Maaf, aku tidak berniat bermain denganmu. Sampai jumpa. Zhang Yi berulang kali membuka gerbang dimensi dan melarikan diri ke atas langit. Mana mungkin Zheng Luo membiarkannya pergi? Tanpa ragu sedikit pun, ia melesat mengejar seperti kilat hitam. Meski kecepatan Zhang Yi hampir setara dengan teleportasi, Zheng Luo juga memiliki kecepatan yang luar biasa menakutkan. Ia bahkan lebih cepat daripada rantai pengikat yang menutupi langit. Ribuan rantai mulai menyatu, menjalar dengan dirinya sebagai pusat. Tak terlihat ujung rantai itu, jumlahnya tak terhitung, seolah masih terus tercipta, hendak menutupi seluruh dunia. Di langit bawah tanah, rentangan rantai itu begitu cepat hingga membuat Zhang Yi terkejut. Inilah pertama kalinya ia berhadapan dengan lawan sekuat ini. Sekalipun tubuhnya dilindungi oleh Ling, ia tetap harus berhati-hati. Ketika Zhang Yi hendak melarikan diri lebih jauh, tiba-tiba kubah besi Kekaisaran Wuluan meledakkan cahaya terang. Tak terhitung pancaran energi melesat ke langit, menembaki dirinya. Pada saat yang sama, Zheng Luo merapatkan kedua tangannya. Di antara genggamannya, energi yang luar biasa dahsyat terkumpul gila-gilaan. Lalu ketika tangannya terbuka lebar, sebuah bola energi hitam raksasa langsung meluas ke arah Zhang Yi, Shu Tianming. Bola cahaya hitam itu mengembang dengan kecepatan yang mustahil ditangkap mata, menyapu area tempat Zhang Yi berada. Serangan sistem pertahanan kubah besi ditambah dengan serangan area luas. Zheng Luo! Itu menciptakan serangan tak terkendali yang mengerikan, menutup semua jalan keluar Zhang Yi. Bagaimanapun, Zhang Yi bukanlah benar-benar teleportasi. Dari proses membuka gerbang hingga benar-benar menyeberang, tetap ada jeda dalam hitungan milidetik. Dan waktu sekecil itu sudah cukup bagi penjaga gerbang neraka untuk menutup jalan kaburnya. Di sini, yang memiliki keuntungan, wilayah, bukan lagi Zhang Yi, melainkan Zheng Luo. Zhang Yi hanya bisa menatap serangan yang datang bertubi-tubi. Menyadari tak mungkin menghindar, ia berbalik, berhadapan langsung dengan Zheng Luo. 3.000 gerbang dimensi terbuka serentak di sekelilingnya, membentuk lapisan-lapisan pelindung rapat. Getaran ruang membuat pemandangan di depan Zheng Luo terdistorsi. Ketika kekuatan energi mencapai tingkat kesatria, dunia ruang alternatif yang diciptakan Zhang Yi sudah mulai terpisah jelas dari dunia materi besar, bahkan mampu memengaruhi realitas. Rantai-rantai kegelapan yang menutupi langit ternyata tidak menusuk ke arahnya, melainkan berputar melewati dirinya, lalu menyatu di kejauhan. Serangan Shu Tianming dan tembakan energi kubah besi jatuh ke dalam gerbang dimensi, seperti hujan yang jatuh ke kolam. Hanya menimbulkan riak tanpa benar-benar menghancurkan gerbang. Namun kini, Zhang Yi sudah terperangkap di dalam ruang gelap raksasa yang diciptakan, rantai pengikat dunia.
Penjaga gerbang neraka berdiri jauh, menatapnya penuh niat membunuh. Sekarang, kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Zhang Yi mengernyit, mencoba membuka gerbang dimensi sekali lagi untuk meninggalkan ruang yang dipenuhi rantai besi hitam itu. Namun kali ini, pembukaan pintu terhambat. Ia tak bisa keluar, karena dunia ini telah dipisahkan oleh kekuatan tertentu dari dunia luar. Inilah kekuatan sejati rantai pengikat dunia. Sebuah kekuatan yang melampaui lapisan dunia materi, dapat menembus ruang, bahkan menciptakan sebuah wilayah tertutup mutlak. Suara dingin Zheng Lo bergema. Sekarang, kau tak bisa lagi menggunakan kekuatan ruang untuk melarikan diri. Entah kau sudah melihat hal ini atau belum. Zhang Yi perlahan menyipitkan matanya. Ucapan Zheng Lo barusan jelas mengandung arti bahwa ia sudah lama meneliti dirinya. Ia tahu Zhang Yi memiliki kemampuan dengan atribut waktu, dan tentu saja ia juga akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Kemampuan rantai pengikat dunia bukanlah serangan terhadap tubuh asliku. Jadi meskipun aku bisa melihat masa depan, aku tidak akan menyadari bahwa itu dapat melukaiku. Maka aku tidak akan menghindarinya. Bukan begitu? Zheng Lo menggenggam erat tinjunya, auranya penuh dengan niat membunuh. Sekarang adalah kenyataan. Meskipun kau bisa melihat masa depan, kau tetap pasti mati. Aku akan membuatmu mati dengan jelas di dalam garis waktu yang kau lihat dengan begitu jelas. Bodoh, keturunan generasi ke-6. Inilah harga yang harus kau bayar karena datang seorang diri ke Kekaisaran Wuluan untuk mencari mati. Menghadapi cercaan Zheng Lo, wajah Zhang Yi tiba-tiba memperlihatkan senyuman. Tidak ada sedikit pun kepanikan, sebaliknya malah terselip nada mengejek. Siapa yang memberitahumu bahwa kali ini aku datang seorang diri? Ia membuka kedua lengannya, menatap ke ruang tertutup yang dikelilingi oleh miliaran ular hitam raksasa. Lebih tepatnya, sekarang akulah yang menjebakmu di sini. Hati Zheng Lo bergetar keras. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Zhang Yi menyipitkan mata sambil tersenyum, lalu berkata, kali ini sudah waktunya bagi bala tentara Huaxu untuk memusnahkan kalian. Rantai pengikat dunia membentuk sebuah ruang besar yang gelap di atas langit. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Orang-orang Kekaisaran Wuluan tahu bahwa itu adalah tindakan dari panglima besar mereka yang sedang memburu penjahat biadab penyebab semua bencana. Namun, sebelum mereka sempat membentuk pasukan penyelamat, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di luar kawasan kota timur, dalam kegelapan malam, tiba-tiba meledak sebuah meriam energi berwarna-warni yang menghantam keras tirai baja langit yang pertahanannya sangat kuat. Boom! Energinya begitu kuat hingga seluruh kota timur bergetar ringan. Banyak prajurit tewas seketika. Seluruh negeri yang sudah dalam keadaan kacau kini tiba-tiba kembali diserang, membuat warga kota timur merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Apa itu senjata pengepungan? Komandan Pertahanan Kota Timur, Bang Mu, berada dalam kondisi panik. Ia bangkit di tengah malam dan bergegas ke reruntuhan barak, berusaha menjaga ketertiban, sekaligus menyelamatkan prajurit yang terluka. Namun, meriam energi yang sangat besar itu membuatnya tidak sempat lagi memikirkan penyelamatan. Satukan pasukan, segera menuju titik pertahanan. Ada musuh menyerang. Dalam kegelapan, suara dentuman terus bergema. Bumi bergetar hebat, pasir dan batu beterbangan. Bahkan tembok super kota timur yang menjulang ratusan meter, dibangun dari bahan terkuat, ikut bergetar hebat. Para prajurit di atas tembok, bersenjata lengkap dengan lapisan perlengkapan tebal dan senjata laser di tangan, bisa merasakan getaran yang terus menghantam kaki mereka. Seorang prajurit bangsa Kadal menegangkan senapannya, mengarahkan ke kegelapan, tetapi perlahan matanya dipenuhi ketakutan. Bahkan senjatanya hampir terlepas dari genggaman. Itu apa? Ia melihat seekor raksasa baja berjalan mendekati tembok kota. Tubuhnya setinggi ratusan meter, seperti sebuah gunung kecil. Permukaan logam tebalnya memantulkan cahaya mematikan, seperti dewa kematian, dan dari tubuhnya menyembur uap berwarna hitam keunguan. Itu adalah makhluk mekanis super besar, bahkan versi yang sudah dimodifikasi
dan untuk pertama kalinya muncul di medan perang. Makhluk mekanis super besar milik suku Changyuan, meski memiliki kekuatan tempur yang hebat, pada awalnya diciptakan untuk menggali reruntuhan suku Yihen, sehingga masih menyisakan banyak ciri khas mesin konstruksi. Namun setelah jatuh ke tangan Lukeran, ia memodifikasinya menjadi raksasa pengepungan demi peperangan kali ini. 1 unit, 2 unit, 3 unit. Ada tepat 12 unit makhluk mekanis super besar, berbaris rapi di luar pertahanan kota timur. Seperti gunung-gunung kecil yang muncul di luar tembok kota, dingin dan menakutkan, menghadap tirai baja langit. Tubuh mereka bahkan lebih tinggi dari tembok, hingga bisa langsung memandang rendah seluruh kota. Para prajurit kadal di atas tembok, yang sudah bersiap untuk melawan, hanya bisa terdiam kaku. Senjata laser sepanjang 4 hingga 5 meter di tangan mereka mendadak terasa tidak berguna. Jangankan mereka, bahkan para prajurit yang mengendalikan meriam pertahanan kota pun tidak tahu apakah mereka harus menembak atau tidak. Karena mereka tidak yakin apakah meriam energi mereka cukup untuk menghancurkan raksasa-raksasa itu. Saat ini, Yang Xin duduk di pusat komando dengan sorot mata penuh semangat bertarung. Di sampingnya, Lukeran pun sama bersemangatnya. Dan memang, pasukan pengepungan itu dikendalikan oleh Lukeran. Mereka memilih kota timur karena pertahanannya yang paling lemah. Mereka tidak punya niat bodoh untuk mengepung kota dari semua sisi, melainkan memilih untuk mengerahkan seluruh kekuatan pada satu titik untuk menjebolnya. Pertahanan di depan mereka adalah garis pertahanan pertama. Kekaisaran Wuluan yang terkenal sekuat baja dan tak tergoyahkan. Tirai baja langit beserta para prajurit kadal di atas tembok. 12 makhluk mekanis super besar berbaris rapi menghadap tembok megah itu, bagaikan manusia yang berdiri di depan pagar rendah. Di kepala mereka tumbuh tanduk besar yang tajam, sementara perisai di tubuh mereka diperkuat lebih kokoh. Hal ini membuat kecepatan mereka melambat, tetapi daya injakannya menjadi jauh lebih mengerikan. Kakak sudah berhasil memancing penjaga gerbang neraka pergi. Sekarang giliran kita untuk bertindak. Aku sudah mensimulasikan ini berkali-kali, dan akhirnya hari ini adalah medan perang yang sesungguhnya. Jadi, mari kita mulai. Kedua tangan Lukeran bergerak cepat di panel kendali, mengaktifkan sistem pengendalian. Di antara pasukan luar biasa itu, sosok Shaoli berdiri di atas bahu, salah satu makhluk mekanis super besar. Tangan kanannya menempel di tubuh raksasa mekanis itu. Badai logam penuh, perkuat. Raksasa mekanis sebesar gunung itu langsung mengalami perubahan besar. Aura hitam pekat meliputi seluruh tubuhnya, membuat baja seolah berubah menjadi daging yang berdenyut. Tubuhnya membesar hampir setengah kali lipat. Lapisan bajanya semakin mengerikan, bahkan meriam utama di kepalanya menjadi lebih besar dan kuat. Ia menundukkan kepala, menatap tembok bangsa kadal, lalu inti tungku energinya dengan cepat mengumpulkan kekuatan, mengalir ke meriam utama di tanduknya. 12 makhluk mekanis super besar itu serempak menyalurkan energi. Serangan kali ini membakar biaya perang Huaxu seperti gila. Namun, ketika 12 meriam laser raksasa itu ditembakkan bersamaan bagaikan pilar-pilar surga yang menembus tirai baja langit, semua orang bisa merasakan betapa layak harga yang harus dibayar. Boom! Boom! Meriam energi yang mengerikan itu nyaris tanpa jeda waktu, semuanya menghantam tirai baja langit sekaligus. Tirai raksasa itu segera berkilau dengan cahaya energi biru. Tanah bergetar hebat, bahkan tembok kota sudah mulai retak. Padahal itu hanyalah kekuatan yang bocor dari serangan tersebut.